Kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai ayat yang ke-30. Demikian sabda. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang ditulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, jangan kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaian itu di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anak. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang pisau, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya setiap saat. Hosiana. Shalom. Kita bersukacita dan bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk menghayati kembali Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk kemenangan
manusia di dalam kita orang-orang yang percaya. Meskipun di tengah-tengah situasi dan kondisi yang memprihatinkan, tapi kita percaya ketika kita membangun mezbah Tuhan, 1-2 orang berkumpul bersekutu di dalam keluarga, kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, maka di sana pastilah ada sukacita. Dan dalam sukacita penghayatan, memaknai ulang Jumat Agung kematian Tuhan Yesus, saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan ikuti bersama-sama di dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 16b sampai dengan ayatnya yang ke-30 dalam rangka tema kematian Kristus adalah kemenangan kita. Kematian Yesus adalah kemenangan kita. Ini tema yang akan mendasari perenungan kita pada perayaan kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung saat ini. Kematian Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bukanlah merupakan akhir dari karya Kristus. Kematian Tuhan Yesus juga bukan merupakan kegagalan. Yesus gagal melaksanakan kehendak Bapa. Bukan, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Justru sebaliknya, kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang kita rayakan, yang kita maknai ulang saat ini secara bersama-sama di tengah-tengah keluarga kita masing-masing di dalam ibadah Jumat Agung, justru mau memperlihatkan bahwa kematian Yesus di kayu salib yang mengerikan itu adalah kemenangan bagi manusia, bagi setiap orang yang percaya. Karena apa? Karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib justru disitulah wujud kasih Allah, atau kasih Allah diwujud nyatakan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam penghayatan karya kasih Allah di dalam dan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, inilah kita sekaligus diperhadapkan dengan realitas yang menakutkan dari sisi yang lain kematian tersebut. Kematian yang disertai dengan gejala-gejala yang mengikutinya, seperti misalnya ketika orang sudah menderita sakit yang sangat parah, atau istilahnya penyakit terminal. Orang mengatakannya sedikit lagi dia akan menjemput kematian. Orang yang mengalami musibah yang dahsyat, orang juga akan menyimpulkan bahwa dia dekat dengan kematian. Ketika usia sudah uzur, sudah lanjut, orang mengatakan, bahkan kita juga sering mengatakan, kehidupan kita sudah dekat ke kuburan. Oleh karena itulah saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengatasi sisi lain kematian yang dilihat
sebagai hal yang mengerikan. Ada banyak upaya juga yang dilakukan. Misalnya, banyak orang lalu mengubah pola hidup, situasi, kondisi COVID-19, bagaimana kita bersama-sama mengatasi, memutuskan mata rantai COVID-19 supaya kita semua juga dilindungi, terpelihara, dijauhkan dari penyakit ini yang juga bukan rahasia bisa membawa maut. Maka kita semua mulai mengubah pola hidup, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, rajin membersihkan, menyemprot sumber-sumber virus-virus. Banyak cara yang kita lakukan, menyuplai makanan-makanan yang mengandung vitamin, ya, berbagai macam vitamin kita konsumsi supaya kita bisa menjaga kesehatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sekuat-kuatnya kita berupaya untuk menahan kematian, atau supaya kita tidak diperhadapkan dengan realitas kematian. Tidak ada satu orang pun yang bisa menahan realitas kematian. Kalau kematian itu menjemput kita, yang membedakan hanya waktunya kita mati. Yang membedakan hanyalah penyebab-penyebab kematian. Yang membedakan hanyalah bagaimana caranya kita mati. Tetapi kesimpulannya semua orang, siapapun dia, akan menuju kepada kematian. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam penghayatan kita merayakan kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Mari saya mengajak kita untuk memahami dan memaknai untuk apa Yesus mati. Hal yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kematian Tuhan Yesus adalah kematian yang memiliki tujuan yang mulia. Yesus mati untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara-saudara. Yesus mati untuk menebus umat manusia yang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kematian Tuhan Yesus juga membukakan jalan masuk. Dalam kitab Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-19 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang berkeberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Oleh darah Yesus melalui kematiannya di kayu salib membuka jalan masuk. Kita sebagai orang beriman, orang percaya bisa masuk, datang berjumpa bersama-sama dengan Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Bahkan Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma, kalau kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 10 dikatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa-dosa kita. Dia menggantikan dosa-dosa kita. Dan karena itu
dosa-dosa kita untuk hidup bagi Allah. Karena Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan pun Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, dikatakan di situ ayatnya yang ke-21 dikatakan demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus yang tidak berdosa karena Dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia, seperti yang disaksikan oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Tetapi Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat oleh Allah menjadi dosa karena kita. Dia menjadi penebus dosa kita. Di dalam kematian Yesus Kristus kita dibenarkan. Di dalam kematian Yesus Kristus kita dimenangkan. Itulah hal yang pertama, arti dan makna kematian Yesus Kristus bagi saya dan saudara-saudara. Hal yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa kematian Tuhan Yesus bukanlah kematian yang sia-sia. Seperti yang sering kita lihat, banyak orang yang rela mati ya, demi ideologi, dengan mengorbankan semua orang. Dia rela mati demi ideologi, rela mati untuk membunuh orang. Tapi kematian Yesus bukan kematian yang sia-sia. Tapi justru kematian Yesus adalah kematian yang sungguh-sungguh bermakna atau tidak sia-sia. Mengapa? Karena Yesus itu adalah Allah sendiri. Dia tidak berdosa. Seperti firman Tuhan yang diingatkan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Korintus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 tadi. Dia tidak berdosa. Dia menjadi dosa karena kita. Karena itu ketika dia menjadi manusia 100% sebagai manusia yang berbeda dengan kita, karena dia tidak berdosa, dia tahu bahwa dia akan menjalani jalan penderitaan. Dalam teks pembacaan Alkitab, bacaan-bacaan sebelumnya, misalnya Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 1, kalau kita perhatikan di situ, Yesus tahu bahwa sudah tiba saatnya dia akan menjalani via dolorosa. Dia akan dikhianati oleh muridnya. Yudas akan menjual dia dengan 30 timpen. Dia tahu bahwa dia akan diadili, dia akan dicambuk, dicaci maki, bahkan kemudian dia akan dibawa ke kayu salib dan dipakukan di sana. Karena itu dia mengatakan kepada murid-muridnya, dia mau menyaksikan kasih yang tidak berkesudahan yang Yesus contohkan melalui pembasuhan kaki murid-muridnya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 13 ayatnya yang pertama. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, secara khusus di dalam teks pembacaan Alkitab kita pada saat ini, di dalam kitab Injil Yohanes pasal 19 ayatnya yang ke-28, kembali di situ memperlihatkan bahwa Yesus tahu. Itu kapan sesudah itu? Karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Dan karena itu, karena Yesus tahu segala sesuatu telah selesai, lalu kemudian dia berkata, aku haus. Dan di tengah-tengah kehausan itu,
Kita lihat ayat selanjutnya, ayat 29. Kemudian ada di situ bekas penuh anggur asam, dan mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Pada waktu Yesus haus, dia diberi minum anggur asam. Dan kemudian dia mengatakan, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ungkapan sudah selesai bukanlah ungkapan kegagalan, tapi justru ungkapan Tuhan Yesus dengan mengatakan sudah selesai adalah sebuah kata yang merampungkan segalanya. Ungkapan yang penuh dengan kemenangan, bukan ungkapan yang penuh dengan kekalahan. Ungkapan yang penuh dengan sukacita ketika dia mengatakan sudah selesai. Bukankah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita selesai melakukan tugas panggilan yang dipercayakan kepada kita dan kita berhasil mengerjakan tugas itu, pasti setiap orang yang berhasil mengerjakan tugas tanggung jawabnya, dia akan bersukacita. Tugas saya sudah selesai. Yesus pun begitu. Tugasnya sudah selesai. Jadi mana ungkapan kata-kata Tuhan Yesus ketika dia mengatakan sudah selesai? Itu artinya segala kepahitan dari kejahatan dan tindakan permusuhan para penganiayanya telah selesai. Dan juga ungkapan Tuhan Yesus ketika dia mengatakan sudah selesai juga berarti bahwa rancangan dan perintah Bapaknya mengenai jalan penderitaan yang harus dijalani oleh Tuhan Yesus demi keselamatan, demi penebusan dosa-dosa dunia telah dikerjakannya. Karena itulah di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan bahwa Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ungkapan sudah selesai, Yesus sudah mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, yaitu menebus dosa-dosa manusia, menebus dosa-dosa dunia, menebus dosa-dosa saya dan saudara-saudara melalui kematiannya di kayu salib. Saya dan saudara-saudara memperoleh kemenangan. Karena itu, ketika saya dan saudara-saudari memaknai kembali kematian Tuhan Yesus, bicara mati memang menduka kita. Tapi kalau kita sungguh menghayati bahwa kematian Yesus adalah justru kemenangan untuk kemenangan kita, maka pasti sukacita yang sungguh akan menjadi bahagian kehidupan saya dan saudara-saudari, dan akan terwujud melalui kesetiaan kita melakukan tugas dan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita, sekalipun kita harus menjalaninya di dalam kesusahan-kesusahan dan penderitaan-penderitaan. Tapi kita dipanggil untuk setia sampai mati. Yesus yang tidak berdosa, dia rela setia sampai mati, menggantikan saya dan saudara di kayu salib, sehingga saya dan saudara-saudara memperoleh kemenangan. Itu berarti mari kita juga setia sampai mati. Firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 mengatakan demikian, hendaklah
engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang setia sampai mati demi untuk tetap menyaksikan bahwa Yesuslah kemenangan. Yesus yang mati di kayu salib justru untuk kemenangan kita sebagai orang-orang yang percaya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang mati syahid, menjadi martir karena kesetiaan mereka mengikut Kristus, menyaksikan berita sukacita, kemenangan di dalam Kristus. Seperti contoh kisah nyata, kalau kita belajar dalam sejarah, ada seorang uskup dari Smyrna, Polikarpus, yang rela dibakar hidup-hidup. Meskipun seorang gubernur meminta dia, jika mau selamat, maka dia harus menyangkal Yesus. Tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah menyangkal Yesus, karena Yesus sudah menebus kehidupan, sehingga akhirnya dia dibakar hidup-hidup. Ketika pembakaran itu terjadi, apa yang disaksikan? Orang seperti melihat ada skuba, dan di dalam skuba api itu mereka melihat Polikarpus ibarat emas yang dimurnikan di dalam api. Wajahnya penuh dengan kemuliaan dan bau harum atau aroma keharuman ditebarkan di sekitar pembakaran. Setia sampai akhir. Itulah panggilan kita juga. Ketika kita sungguh-sungguh menghayati Yesus Kristus sudah mati di kayu salib yang kita rayakan hari ini di Jumat Agung. Yesus mati di kayu salib untuk kemenangan kita, supaya kita tidak perlu takut, khawatir menghadapi situasi kondisi yang susah sekali, bahkan pun nyawa taruhan, kita akan tetap setia karena Yesus sudah mengerjakannya bagi kita. Sebab itu, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan sukacita bahwa Yesus sudah merengkuh kematian demi kemuliaan kita, bahwa Yesus sudah mati di kayu salib demi kemenangan kita. Terpujilah Kristus dalam hidup kita setiap hari. Amin. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sang
Amin.